Shalom saudara-saudara saya yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hambanya ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudara segala yang berharga di dalam dunia dan berharga dalam kerajaan surga. Apakah saudara-saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sebelum itu teman-teman atau saudara-saudara yang saya terkasihi, teman-teman harus mengenali saya dulu. Karena jika tak kenal maka tak sayang. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Marcel Martua. Saya berasal dari Medan. Saya masih muda, umur saya masih 22. Teman-teman, kenapa saya bilang saya harus memperkenalkan diri? Karena dalam sebuah perumpamaan teman-teman, jika ingin memasukkan air ke dalam botol, kita harus membuka tutupnya dulu. Jika saya ingin memasukkan firman Tuhan ini ke dalam hati saudara, saudara harus membuka hati dan pikiran saudara terlebih dahulu. Itu maksud saya. Oke. Saya berkata tadi, harta yang ternilai atau harta yang berharga dalam bumi dan dalam kerajaan surga itu ada, teman-teman. Kalau Anda saudara atau saudara-saudara penasaran akan hal itu, mari kita dengarkan. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara sadar ketika kita mengingini segala sesuatu, kita pernah melakukannya itu sepenuhnya. Ketika kita ingin mendapatkan yang kita inginkan, kita akan all in terhadap apa yang ingin kita capai tersebut. Jadi teman-teman, di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13 ayat ke-44 sampai ke-46 mengatakan, ini cerita tentang perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Katanya begini, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Di ayat 45 ya berkata, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sebelum saya mengajak teman-teman atau saudara-saudara untuk mengenali kata-kata yang ada di dalam ini, saya ingin mengajak saudara-saudara mendengarkan cerita saya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, saudara-saudara saya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernah satu kali saya memiliki keinginan di dalam diri saya, dan saya juga merasa posisi saya dulu itu di dalam titik terendah saya. Nah, jadi saya ini seorang mahasiswa yang sehari-harinya biasanya berkuliah sambil berjualan. Saya dikenal dalam kampus saya seorang Marcel yang pedagang keripik asongan di dalam kampus. Nah, jadi teman-teman, setiap saya jualan itu saya selalu dipandang orang dari atas sampai bawah. Nah, saya itu memiliki HP yang layarnya itu harus menggunakan kacamata film yang zaman dahulu, yang itu merah dan biru. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena LCD-nya di setengah ini itu dia udah retak, dan itu sebelah hitam, sebelah putih. Jadi kita harus punya kacamata yang zaman dulu gitu. Karena zaman dulu kita ingin menonton itu kita hitam putih gitu, sebelah hitam sebelah putih. Nah, waktu saya berjualan, saya ditanya sama teman saya, ini HP kamu? Iya, ini HP saya. Wah, udah bisa diganti nih, kata teman saya. Dalam hati saya berkata, saya bukan nggak ingin mengganti, bukan saya nggak ada uang, tapi saya punya target gitu. Kalau saya membeli ini secara cepat dan tiba-tiba dan tidak ada perhitungan, jualan saya ke depannya gimana gitu. Saya ada target, saya harus membuat kalkulasi
atau hitungan untuk kedepannya gitu. Dalam hati saya berkata seperti itu, dan saya bilang sabar, ada waktunya Tuhan untuk bisa saya membeli itu. Singkat cerita, jadi saya udah menargetkan dalam hati saya, dalam diri saya, bulan 3 ketika saya ulang tahun, saya harus membeli barang tersebut. Dan biasanya kalau saya dalam kehidupan saya sehari-hari itu saya menjual barang yang saya miliki ini, baru saya menabungnya dan menambahkan yang saya jual ini untuk membeli barang tersebut. Contoh, waktu saya dulu masuk ke sini saya juga selalu melakukan seperti itu. Waktu saya beli handphone, saya membeli handphone tersebut dan saya menjual handphone yang lama saya untuk saya beli handphone yang baru. Begitu saudara-saudara. Dan yang saya lakukan juga di sekarang ini begitu juga saudara-saudara. Saya membeli handphone yang baru dengan menjual HP saya yang setengah hitam, setengah putih. Maka sebab itu saudara-saudara, kebiasaan itu terbangun gara-gara kita sering melakukannya. Makanya waktu saya membeli handphone saya yang baru, saya menjual HP saya yang lama dan saya membeli HP saya yang baru. Nah, teman-teman, tadi dikatakan di dalam kitab Matius ayat 13 tersebut, pasal yang 13 tersebut, ayat 44 sampai 46, dikatakan di ayat 45-nya, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, pada zaman dulu teman-teman, mutiara ini sangatlah berharga. Ini ibaratnya harta yang termahal mereka miliki. Pada zaman dulu ada kayak kebiasaan zaman dulu itu menyimpan barang itu di dalam tanah, karena zaman sekarang kan udah ada bank. Tapi sekarang ini kita belum ada. Zaman dulu udah ada bank. Sekarang ini kan kita udah ada bank, ngapain kita nyimpan barang lagi di bawah tanah kan? Apalagi sekarang orang kan pemikiran lebih kritis dan lebih luas gitu. Jadi zaman dulu dia menyimpan barang dalam tanah. Itu kayak sebuah harta karun gitu. Nah, kalau dikatakan mutiara yang indah ini, itu ibaratnya kayak harta yang mahal banget gitu teman-teman. Jadi ada dikatakan dalam sini seorang yang menemukan harta yang terpendam tersebut. Dia menemukannya, dia menjual barangnya untuk mendapatkan tanah yang ada di dalamnya mutiara tersebut. Sama seperti yang saya sampaikan, bukan cocokologi teman-teman, tetapi agar saya dan teman-teman bisa sadar bahwa kita itu harus all in di dalam tersebut. Kita lanjut dulu teman-teman. Nah, setelah saya melakukan transaksi jual beli dan saya mendapatkannya, saya belum mendapatkannya, saya belum mendapatkannya saudara-saudara. Tapi saya kayak ada tersadar bahwa ketika saya membeli itu, saya baca dalam kitab Filipi. Sabar saudara-saudara, teman-teman saya. Kitab Filipi yang berkata seperti ini. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala yang sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus Yesus. Sedikit kayak agak sedikit kasar teman-teman kata-katanya, tapi ini memang teguran buat kita semua. Yang dulu teman-teman, aku menganggap yang sangat berharga bagiku itu kayak membeli handphone tersebut, usahaku untuk mencapai handphone tersebut, aku kayak merasa sia-sia gitu setelah aku membaca ini. Malahan segala yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dulu aku hidup nggak seperti yang teman-teman sadari, yang kayak aku masih dalam duniawi juga teman-teman. Aku masih berproses untuk dalam kehidupan aku. Maka itu aku masih dalam kayak
tuntunan juga, masih dalam proses perubahan dari hidup yang lama dan yang baru. Dulu aku kayak udahlah, aku hanya anggap kayak andalkan diri aku bisa gitu. Aku andalkan diri aku bisa untuk membeli itu, dan aku anggap itu kayak sebuah keuntungan bagi aku gitu. Dan oleh karena dialah melepaskan semua itu dan menganggapnya semua sampah. Sekarang apa yang dulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap sebagai sampah. Karena dari situlah aku kayak merasa keterikatan ada ketika aku mencintai barang tersebut. Di situ aku kayak belajar juga bersyukur. Nggak apa-apa, aku miliki ini sekarang ini, nggak apa-apa. Bukan berarti aku nggak mampu untuk membeli barang tersebut. Aku percaya aku mampu untuk membeli barang tersebut kalau aku mau berusaha dan aku andalkan Tuhan di dalam hidupku. Tapi aku nggak mau barang tersebut aku miliki dan aku menjadi terikat di dalam barang tersebut. Teman-teman, aku mengajak teman-teman di sini untuk sadar gitu. Tapi jangan jadikan apa yang ada dalam ceritaku ini menjadi sebuah acuan dalam hidupmu. Tapi aku mau ambil sebuah contoh dalam kehidupan teman-teman gitu. Ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu atau yang menginginkan apa yang Anda inginkan lah, itu nggak boleh menjadi ikatan dalam dirimu teman-teman. Tetapi kamu harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu, bukan yang apa yang kamu ingini. Untuk bisa melepaskan keinginan tersebut dan ingin mencapai barang yang kamu ingin itu, kamu harus berusaha, tetap berusaha. Tapi kamu gak boleh menjadi terikat gitu. Nah, kenapa saya bilang tersebut? Kita harus kayak mengarahkan hidup kita gitu, mengarahkan hidup kita ke dalam harta surgawi, bukan harta dunia. Ketika kamu ingin mendapatkan harta dunia, kamu akan terikat di dalamnya. Ketika kamu ingin mendapatkan harta surgawi, kamu bisa mendapatkannya jika kamu menggunakan cara yang benar. Gimana cara yang benar? Mari kita bahas. Jadi teman-teman, caranya ada yang pertama, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita kalau ingin mendapatkan harta surgawi tadi. Nah, kalian kalau mau all in lah ke tempat yang benar, bukan all in ke tempat yang salah. Kalau saudara-saudara all in di tempat yang salah, kamu akan terikat dalam dunia. Kalau saudara-saudara all in di dalam tempat yang benar, maka kamu akan all in di dalam surgawi Bapa. Itulah saudara-saudara, menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-34, begini bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Sedikit agak sedikit berbeda teman-teman dengan ayat sebelumnya, tapi bagi saya ini adalah solusi jika teman-teman ingin all in untuk mendapatkan harta tersebut gitu. Jadi yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan ini teman-teman, itu buat cerita ini buat apa sih gitu, biar teman-teman itu sadar gitu. Cerita yang saya sampaikan ini bukan memaksudkan biar saudara-saudara terikat dalam harta dunia, tapi saudara-saudara itu terikat dalam harta surgawi Bapa gitu. Kata mutiara itu adalah harta yang termahal gitu. Mutiara itu zaman dulu itu sangat mahal saudara-saudara. Maaf saya akan harus mengulang ini karena saya takut saudara-saudara ini kayak salah mengartikan gitu. Mutiara itu sangat mahal gitu. Jadi kerajaan surga yang saya maksud di sini itu layaknya seperti mutiara yang mahal ini, harganya mahal gitu. Kerajaan surga bisa Anda dapatkan dengan harga yang mahal gitu. Bukan Anda bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma gitu. Tapi kamu harus melakukan seperti kayak ada usaha untuk mendapatkan surgawi yang mahal itu.
biar nggak lari dari konteks kita, saudara-saudara. Saudara nggak boleh mengartikan yang saya ceritakan itu ke dalam arti duniawi. Jadi saudara-saudara kalau ingin sesuatu yang Anda inginkan, Anda harus kerja. Anda lupa tugas Anda di sini sebagai apa. Jadi kalau Anda ingin membeli barang yang mahal, Anda harus kerja, menabung. Anda lupa saudara-saudara di sini sebagai anak buat apa gitu. Buat untuk apa gitu. Hanya untuk dalam duniawi. Kita dalam dunia ini bukan hanya untuk itu, teman-teman. Jangan kamu ambil harta duniawi karena itu sangat murah harganya. Kalau Anda ingin harta yang mahal, itu adalah harta surgawi karena bayarnya juga mahal. Gak bisa Anda bayar dengan yang fana, duit, harta, emas, gak bisa. Kamu gak bisa membeli itu. Jadi di dalam Markus 8 tadi dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak itu dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib itu adalah harga yang termahal, teman-teman. Gak semua orang bisa menyangkal diri, memikul salib. Itu gak semua orang bisa. Karena memikul salib itu hanya Tuhan Yesus saja yang mampu dan sukses melakukannya. Dan kalau ingin teman-teman bisa memikul salib dan menyangkal diri, ada caranya juga yang harus teman-teman lakukan atau saudara-saudara lakukan. Kita buka dalam kitab Matius. Kita kembali ke Matius lagi, teman-teman. Matius 6 ayat 33. Ada caranya, teman-teman. Jangan takut, jangan bimbang. Semua itu ada caranya kalau Anda ingin berusaha. Matius 6 ayat 33. Beginilah bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dipermudah bukan? Ketika Anda ingin memikul salib, Tuhan katakan, kalau kamu ingin memikul salibku, kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kamu inginkan, kamu ingin mencoba memikul salib, Tuhan akan tambahkan kepadamu. Bukan berarti ini ayat bisa kamu gunakan untuk harta benda. Bukan ini ayat bisa kamu gunakan untuk di luar konteks gitu. Bukan harta benda yang segala yang kamu ingini gitu. Bukan duniawi gitu. Tapi kita harus tarik ayat ini untuk harta surgawi kita gitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan harta surgawi yang mahal itu, Anda harus memikul salib, Anda harus menyangkal diri, dan Anda kalau ingin mendapatkan ini, Anda harus mencari kerajaan surga, kerajaan Allah dan kebenarannya. Begitu saudara-saudara. Ketika Anda bisa memikul salib, Anda bisa menyangkal diri Anda, dan Anda bisa mencari kerajaan Allah, dan semua itu akan ditambahkan Tuhan kepada saudara-saudara. Begitulah saudara-saudara. Jadi jika saudara-saudara mau, Bapak enak ngomong begini, Bapak enak, Abang enak, Kakak enak, Koko enak ngomong hanya secara pikul salib, sangkal diri. Kamu kira saya ini Yesus bisa memikul salib, menyangkal diri semudah itu? Jadi kita itu harus kayak gimana ya? Harus bisa melakukannya gitu. Kalau secara kata-kata emang enak. Kalau saya berkata sama saudara-saudara seperti itu emang enak. Tapi semua itu emang harus bayar harga. Nggak ada yang semua itu sia-sia atau kayak cuma-cuma. Emang ada zaman sekarang kita beli barang gratis, kan harus bayar. Kalau Anda ingin, teman-teman atau saudara ingin harta surgawi itu, teman-teman harus bayar. Gak ada yang gratis, gak ada yang cuma-cuma. Semua itu harus kita bayar. Yaitu layaknya seorang yang menemukan mutiara, menjual barangnya, dan mendapatkan
tanah yang berisi mutiara tersebut. Itu kuncinya ditarik ke dalam ke surgawi, bukan dalam duniawi. Kalau saudara tarik dalam duniawi, saudara salah jalan, salah all-in. Kalau Anda atau saudara-saudara ingin all-inlah ke tempat yang benar, all-inlah ke tempat yang, jangan menyia-nyiakan apa yang udah kita usahakan gitu. Kalau Anda ingin all-inlah kerajaan surga. Dalam kerajaan surga nanti kamu akan mendapatkan keindahan dalam dunia, keindahan dan dalam surga juga. Begitu saudara-saudara. Jadi saya sudah katakan, jika ingin mendapatkannya, ada berapa caranya tadi? Yang pertama, kita harus berusaha, itu pasti. Yang kedua, kita harus menyangkal diri, itu pasti. Ketiga, kita harus memikul salib, itu pasti. Dan kalau kita ingin bisa mencapai ini, dan ada cara mudahnya, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, gitu. Jadi, Pak, gini, kalau saya ingin mencari kerajaan Allah, saya ingin all-in. Dalam praktik sehari-hari saya harus apa? Nah, ini mudah, gak usah ribet-ribet, pasti Anda tahu, ya kan? Anda pasti tahu caranya gimana. Nah, mungkin nggak tahu, Anda kan juga nggak tahu, saya akan beritahu. Tenang aja, jangan panik. Yang pertama, kita harus setia dalam iman kita, meskipun saat kita menghadapi kayak pikul salib itu berat, itu kan tekanan tuh, berat tuh, dan kayak gimana ya, sakit menghadapi ini semua. Tenang, kita harus mengimanin dulu. Kita harus punya iman, kita harus bisa menjaga iman kita tetap kokoh meskipun sakit. Jangan tiba-tiba ketika kita sakit, kita ingin pindah haluan dan udahlah, lelah, aku ingin kembali ke jalan yang enak aja. Jangan teman-teman, kita harus memahami ini dulu. Jadi kita harus menolak kompromi dengan dosa. Nah, dosa itu memang nggak bisa kita sadari, teman-teman. Teman-teman sadar, tapi teman-teman kadang nggak bisa menolaknya. Jadi kalau teman-teman itu harus kita menolak atau menolak kompromi dengan dosa, walaupun itu kayak berat gitu, atau peluangnya itu kayak sangat besar gitu. Contohnya teman-teman, menolak dosa ini sangat kayak mencoba-coba gitu, menolak kompromi. Kita nggak boleh kompromi. Kadang dosa yang sepele yang kita lihat, contoh kayak menggosip, kita bisa lihat kan, menggosip, kayak mengingini handphone itu sangat, itu mengikat kita gitu. Katanya kan kalau kita sebelum memilikinya jangan kita mengingininya gitu. Kita harus berusaha, nggak boleh kita mengingini barang itu kan, itu kita mengikat, gimana ya, keinginan kita itu kayak memuncak gitu. Kita jadi kayak mengalihkan pandangan kita gitu, arah pandangan kita dialihkan dengan keinginan kita. Jadi kita jadi lupa doa, iman kita goyah gara-gara kita mengingini tersebut. Itu adalah contoh yang simple. Ada contoh yang lebih simpel lagi untuk kompromi akan dosa ini. Kalau ada teman yang tiba-tiba ngajak saudara ngobrol dan tiba-tiba membahas tentang kejadian tersebut atau bahasa halusnya itu seperti menggosip, maksudnya ya kita nggak boleh kompromi akan dosa ini. Udahlah, cuman gosip doang, kan aku nggak bisa, bukannya dosa yang besar aku lakukan, selagi aku juga masih tetap berdoa, aku tetap memuji Tuhan, yang nggak apa-apa lah gosip 1-2 kali. Itu adalah kompromi yang biasanya kita lakukan. Tetapi teman-teman, saudara-saudara, jangan salah, masalah yang kecil itu bisa membesar kalau kita biarkan gitu. Itulah saudara-saudara, kita harus melayani Tuhan dan sesama tanpa pamrih, walaupun harus mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan. Pasti setiap kita di sini pasti mau melakukan ini, karena biasanya melayani Tuhan dan sesama itu kayak kebahagiaan bagi kita semua, terutama bagi saya. Saya juga kayak merasa bahagia ketika saya menolong orang, saya melayani Tuhan, saya melakukan pelayanan, dan kita yang kalau kita lakukan ini benar-benar ingin untuk Tuhan, walaupun ada tawaran dan tiba-tiba ada pengurangan biaya atau pengurangan pendapatanmu, gak apa-apa.
Contoh, mohon maaf teman-teman, saya juga seorang pelayan, saya melayani di gereja saya, tapi saya kayak dari awal saya masuk, tujuan saya masuk dalam pelayanan saya tidak mengingini sebuah persembahan kasih. Nah, persembahan kasih ini teman-teman itu diberikan ketika kita udah selesai melayani. Nah, jadi saya ini seorang kameramen, saya melayani di gereja ini memang betul-betul ikhlas dan tidak mengingini pembayaran dan tidak mengingini sebuah kayak mana ya, persembahan kasih tersebut teman-teman. Jadi persembahan ini saya kayak nggak mengharapkan, dan ada tiba-tiba berita, jadi oke, per tahun depan persembahan kasih kita tiadakan. Saya tidak merasa wah gitu, nggak merasa kaget gitu, karena persembahan kasih itu kayak nggak apa-apa kalau ditiadakan juga nggak apa-apa, karena aku juga dari awal melayani Tuhan bukan karena persembahan kasih. Dari awal aku melayani Tuhan bukan karena ingin mendapatkan cuan di dalam ibadah itu. Itu adalah pemikiran yang salah, saudara-saudara. Maka itu saya nggak mau kayak salah. Itu adalah contoh, teman-teman. Contoh juga yang bisa kita kompromikan gitu. Itu dosa yang bisa dikompromikan. Dan ini kita harus melayani dengan ikhlas, saudara-saudara. Orang-orang pada panik, orang-orang pada waduh gimana nanti ongkos saya datang sini. Kamu gak mikir kalau saya datang sini pakai biaya makan, biaya minum, biaya perjalanan. Ya, kembali ke niat awal kita datang ke sini mau melayani manusia atau melayani Tuhan. Itu kita harus melayani Tuhan dan sesama kita. Itu adalah contoh-contoh praktik, kawan-kawan. Itu adalah contoh-contoh basic yang bisa kita jalani, tapi tidak gampang. Ini adalah salah satu contoh juga untuk memikul salib, bisa menyangkal diri Anda untuk mengingini harta dunia, yaitu pembayaran persembahan kasih tersebut. Gak usah, kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ada balasan dari siapapun. Nah, jadi teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk sadar, sekali lagi jangan salah menarik ayat tersebut, teman-teman. Ini bukan cocokologi, ini bukan mengajak teman-teman untuk kembali ke jalan duniawi, tetapi untuk mengajak saudara-saudara di sana, teman-teman di sana untuk sadar bahwa dirimu nggak boleh terikat akan dunia, tetapi terikat dalam kerajaan surga. Kalau dirimu ingin mendapatkan kerajaan surga, teman-teman harus membayarkan harganya. Seperti yang tadi dibilang dalam Matius 13 itu, dia menjual tanahnya, dia menjual harta miliknya untuk mendapatkan tanah tersebut, karena dia tahu di dalamnya itu ada yang lebih berharga ketimbang yang dia miliki. Kalau Anda ingin berubah, ingin mendapatkan kerajaan surga, sangkalah diri Anda. Anda harus sadar yang Anda miliki sekarang tidak lebih berharga ketimbang surgawi Bapa. Amin, saudara-saudara. Jika emang saudara-saudara butuh layanan konseling kita atau ingin bercerita dengan saya, boleh chat saya di bawah ini di 0812 2300 1657. Tuhan Yesus memberkatimu. Saya sayang pada saudara. Allah Bapa sayang terhadapmu. Haleluya. Amin.